Hai, kita kopi dulu di sini ya. Ini jenis kopi Arabica yang wash, proses wash. proses wash. Nah, kalau bilang kopi yang enak dinikmati ya gini, minumnya ya nggak pahit, nggak apa, nggak gelap gitu kan, yang merah-merah, Cuma kayak teh gitu. macam kayak teh, tapi manis, kopinya terasa Ini jadi kayak pahit. teh manis gitu sebenarnya dari warnanya. Itu senang sekali. Weh, Bang Riko, pemilik kopi. Soalnya nama ini bukan Bareng Coffee, karena ini dulu namanya Bareng. No, Sabar. Ini namanya Sabar. Jadi berdirinya Bareng Coffee ini itu, kalau aku nggak salah, aku masih sempat kesini di tahun 2000. Baren kopi dibuat itu di 2019. Baren Sabarnya Sabasnya 2016. 2016. Ini dulunya itu masih kecil. Masih kecil. Kita udah main kesini. Sampai sekarang Bang Riko udah berhasil buat ini berkembang dan buat bangunan ya. Ada musola di sana, ada tambahan tongkrongan kawan-kawan pengunjung di sini. Dan sedikit yang perlu kalian tahu tentang Bang Riko ini, basicnya sedikit pun katanya dulu nggak ada pertanian ya, Bang? Nggak ada pertanian. Cuman ketertarikan abang ini kan menyimpang dari jurusan abang sama kopi. Bisnisnya, Ah, ya bisnisnya. Aku dulu basicnya ekonomi. ekonomi benar. Nah, basicnya ekonomi. Ya kita coba kembangkan potensi yang ada di daerah. Seperti inilah kita ini dibilang istilah sekarang kaum milenial gitu lah, yang nggak cari kesempurnaan tapi cari kemerdekaan gitu ya. Baru pembukaan opening langsung kasih apa namanya kutipan yang hebat. Lagu. Kira-kira seperti itulah kaum milenial kalau aku bilang. Tapi sebelum abang di sini kan sempat kerja juga ke Di beberapa perusahaan swasta di Medan. di Jauh. kisaran di rantau-rantau juga. Dan cukup lama di sana. Itu 2007 sampai 2016. Oh iya. Tetapi sebelum itu apa memang pernah mempelajari juga tentang kopi ini? Enggak, cuman kita memang besar dari kopi aja. Ah, Besar dari kopi, memang dari kecil udah bertani kopi ya. Cuman tadi nanam, sekedar nanam, ada hasilnya diambil, nggak ada ya udah gitu. Dan itu sebatas sampai dipanen aja, udah nggak sampai kita di industri hilirnya seperti ini. oke. Nggak bisa kita nikmati gitu kan. Benar. Tuh. Kemudian memang berangkat dari sana, abang juga punya lahan. Punya lahan sendiri. Punya lahan sendiri, punya kemampuan sedikit-sedikit sambil dicari informasi tentang kopi. Nah, itu sampai sekarang juga masih dicari informasi tentang kopi, masih belajar lah. Tentu. Rendah hati sekali ya. Jadi belajar aja pengunjungnya lumayan, apalagi kalau udah ahli. Nah, lalu lahan itu memang abang khususkan untuk Baren Coffee ini? Iya. Dan itu pun kalau lahan yang sekarang itu untuk kebutuhan di sini nggak cukup. Tetap juga harus ada petani binaan. Oke. Berarti ada kooperasi dengan petani sekitar? Sebenarnya nggak ada koperasi, cuman kita bina beberapa petani untuk supply biji kopi kemari Ke sini. Oke. Makanya next ke depan itu kita punya produk green bean selain kopi jadi ya, kopi roast bean, bubuk gitu kan. Punya green bean juga yang siap edar.
Lalu Kak, adakah ketentuan ya contohnya Bang? Kopi yang harus dipakai oleh Bareng Coffee itu seperti ini jenisnya. Ada kopinya itu memang kopi satu, memang kopi arabica gitu kan, dan itu harus punya kriteria, misal size biji, sama ininya, proses bertaninya. Oh, sampai segitu ya? Proses bertani sampai proses pasca panennya, punya standar lah, standar. Tapi mereka nggak ini. Mereka abang tampung nih kopi dari petani. Apa iya abang langsung filter semuanya? Kan abang filter toh? Itu makanya sebelum kita tampung biji kopi petani, kita edukasi mereka kemauan kita seperti apa. Kita contoh, kita mau kopi yang biji merah semua gitu kan. Nah setelah itu diproses, untuk proses wash, prosesnya seperti ini, ada step-stepnya gitu. Tahu loh, itu di pelajaran juga loh, di kawan yang lain. Kira-kira gini, kita ngambil dari petani, biji merah, red cherry, habis dikutip dari ladang, sampai rumah kita rambang istilahnya. Rambang itu? Ya. Tindakannya seperti apa? Masukkan ke ember, siram air, kan ada yang ngambang. Oh, benar. Nah, itu yang ngambang itu kita keluarin. Setelah itu kita pulper. Pulper itu apa? Digiling. Oke. Ya maklum Bang, kami nggak tahu. Oke, pulper. Habis dipulper, dikupas kulit cerinya. Setelah itu difermentasi, dicuci, fermentasi. Itu ketentuannya ini 18 sampai 30 jam. Untuk proses fermentasinya. Itu jemur? Fermentasi itu untuk menghilangkan lendir lah ya. Setelah rendam? Nanti kalau kita mau jemur itu lendir udah nggak ada. Jadi proses pengeringan cepat. Nah, tapi kan selama ini kok petani-petani di tempat kita ini kan Bang, kopi itu habis direndam berapa? Enggak. Katakan 1 malam ya? 1 malam apa benar begitu? Iya. 1 malam direndam. 1 malam kan berarti kira-kira 12 jam. 12 jam. Aku tambahin 18 jam. Oh, 30 jam. Rendamnya sampai selama itu juga. Dan gitu airnya juga bolak-balik kita ganti. Kalau kita mau buat full wash, itu makanya proses di pasca panen itu ada semi wash, ada full wash. Kalau semi wash itu gimana? Nah, semi wash itu menggunakan airnya itu lebih sedikit ketimbang kita pakai full wash, proses full wash. Oh, lebih sedikit daripada jumlah kopi gitu? Enggak, maksudnya kalau full wash itu kira-kira per kilonya itu 10 liter air gitu kan. Per kilonya untuk membersihkannya kalau untuk full wash. Oke, lu setelah lah nih difermentasi, kemudian proses jemurnya juga pakai waktu? Pakai waktu dan pakai tempat jemuran khusus seperti greenhouse gitu. Nah itu, jadi dia matahari nggak langsung. Ventilasi? Pakai ventilasi. Ventilasi yang langsung dipaparkan ke kopi? Iya, maksudnya kan macam inilah ruang tertutup gitu kan, cuman kan ada ventilasinya gitu. Oh, kayak gini nih, ini kan di sininya kan abang dijemur atau di mataharinya juga? Enggak, ya udah di dalam ini kan tertutup sini, pakai greenhouse lah, greenhouse kan. Nah itu tutup, ya udah jemur aja di dalam. Jadi suhu ruangan itu tetap stabil. Lalu setelah itu, kemudian tindakannya? Ya kita tinggal bolak-balik kopinya aja. Sampai proses di roasting? Sampai proses kering. Keringnya itu kira-kira 12% kadar air. Itu udah siap kita haler. Haler itu kupas kulit tanduk. Di dalamnya itu kan ada kulit lagi tuh. Nah, itu kita kupas. Kira-kira kadar airnya 12%. Nah, saat itu udah siap ready untuk disangrai. Nah, kalau kualitas mau bagus lagi, kita grading. Kita pilih bijinya, yang besar, yang kecil, yang jelek, yang bagus.
Itulah proses grading. Oke. Tapi kalau untuk ininya bang, gongseng sendiri? Sangrai sendiri. Sangrai kok gongseng emang ikan asin. Saus. Saus. Ada ketentuan api dan lama di atas api? Ada. Kalau aku bilang setiap mesin itu punya karakter beda-beda. Mesin sangrai? Iya. Ada yang sampai suhu 200, ada yang cuman 170. Masing-masing mesin beda. Itu proses sangrai tak lama juga? Enggak, paling 10 sampai 15 menit. 15 menit aja bisa selesai. Itu udah siap pakai? Siap pakai udah. Keluar udah siap, tinggal giling aja seperti tadi. Oke. Nah, kembali ke sana. Selama sejauh ini kan udah kata si Baren Cafe ini udah banyak yang kenal dengan kualitas tentunya kan. Sampai akhirnya abang juga udah bisa impor lah kan. Ekspor lain. Impor kan udah tahu. Oh iya, sorry, ada ekspor ya keluar walaupun nggak keluar negeri, tapi keluar rumah. Ini impor gimana sih ceritanya dari luar negeri ke dalam negeri? Iya. Ekspor dari dalam negeri ke luar negeri. Yang udah keluar negeri apa? Enggak, cuman kan keluar kota. Nyambungkan bahasamu aja. Ya, jadi kalau jumlah atau jenis kopi yang sekarang ada di Baren Coffee itu apa aja Pak? Aku ada proses honey, natural, sama wash. Wash itu ada yang dry hal, ada yang wet hal. Wet hal sama dry hal. Giling basah ataupun giling kering. Lalu ini jenis kopi yang sering diminati oleh orang sekitar, dimintain sama teman-teman yang di sini konsumen, itu apa namanya? Ya kopinya aku tetap di sini kopinya kopi arabica. Cuman kalau untuk masyarakat umum itu ya kopi hitam atau kopi susu tetap itu. Masih kopi ini sih. Jadi kalau untuk kopi-kopi yang specialty untuk manual brew itu paling ada sekitar 35 atau 40% dari total pengunjung. Tetap masih mendominasi itu kopi hitam sama kopi susu. Kita sebut aja namanya kopi desa ya. Kopi desa, kopi masyarakat. Komas. Lalu kita kan nggak boleh lihat keberhasilan seseorang itu dengan sekarang ini. Aku mengatakan berapa bangga dan salut-salut dengan itu. Dan perjuangannya sampai se-famous itu kan, orang banyak tahu gitu. Tapi di balik ini kawan-kawan juga harus tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Seperti apa? Nah itu makanya kalau kita mau menilai orang pengusaha sukses itu jangan kita lihat waktu mereka berhasil. Coba kita pelajari dulu prosesnya dulunya seperti apa. Ya banyak sih, macam Google sendiri, Facebook sendiri, KFC sendiri, proses macam KFC itu perjalanannya itu sampai dia usia 60-an kalau nggak salah baru dia berhasil. Betul. Dan dikenal orang. Dan itu bolak-balik dia coba untuk dipasarkan sama konsumen, bolak-balik ditolak gitu sampai dilemparkan ke mukanya gitu kan. Lalu bagaimana dengan apa? Bagaimana dengan Baren Cafe? Baren Cafe ya nggak jauh seperti itu juga, mulai dari tantangan internal sampai eksternal gitu kan. Banyak sih tantangannya yang harus kita lewati. Kenapa bisa step sampai sekarang ya tekad aja, tekad dan keyakinan, tetap kasih yang terbaik. Jadi kira-kira seperti ini, dari orang spesial untuk orang yang spesial gitu. Walaupun hasilnya pas-pasan. Dari orang spesial untuk yang spesial. Oke, maksudnya dari jatuh-jatuhnya, kenapa tadi Bang bilang ada masalah-masalah internal? Iya, masalah tetap di apapun kita, nggak pun di usaha, di kerjaan
seperti itu juga. Pasti Tetap muncul. ada masalah internal, konflik eksternal. Ya konflik internal itu ya sama semacam keluarga ataupun pegawai gitu kan. Itu kan kalau ada sedikit keras kan pasti ada konflik, cuman tinggal lagi kita menyikapinya seperti apa. Gitu. Kita mau bawa kemana ini? Sementara kan kapal ini udah jadi. Benar. Nah, Tinggal meluncur aja. tinggal jalan Berlayar aja. berlayar aja gitu. Masa iya mau ditinggalkan gitu aja gitu. Apapun ceritanya tetap harus jalan. Oh, oke lah. Cari win-win solution lah. Tentu. Kira-kira gitu. Oh, pernah terpikir untuk menutup bar dan kafe juga oleh keluarga? Sebenarnya enggak, cuman Nyerah. macem iya menyerah apa sih bisanya gitu. Kira-kira gitu. Pandangan keluarga kah Pandangan. atau abang secara pribadi? Nah, yang akhirnya secara nggak pribadi jalan-jalan ya? walaupun itu nggak terungkap sama mereka gitu kan, secara internal nggak terungkap, tapi kan kita bisa secara batin kita itu bisa merasakan gitu kan, karena berkat keyakinan kita, tekad kita, dan orang seperti aku ini orang-orang yang malas diperintah gitu, Oh, nggak bisa diperintah gitu. Jadi ya payah kalau diatur-atur orang gitu. Jadi maunya bebas ya seperti ini gitu. iya. Ya tadi lah aku bilang kaum milenial ini tadi bukan cari kesempurnaan tapi cari kemerdekaan. Sama seperti anak-anak pang gitu. Bukan sempurna yang dicari, tapi kebebasan mereka yang dicari. Kebebasan berkarya. Iya, kebebasan berkarya. Tapi kan nggak semua orang ya, artinya punya mental dan kesiapan. Iya, nggak semua orang Semua bisa orang punya seperti itu, itu. teman-teman. Nah, nggak bisa Bukan semua berarti orang. teman-teman begini. Mungkin Bang Riko baru mengatakan bahwa merdeka untuk berdikari itu ya hak setiap orang kan. Iya. Tapi ingat, kalau versiku nggak semua orang punya mental itu. Bener loh Bang. Iya. Kalau semua punya mental Iya. begitu, ya semua jadi Dia pengusaha. dong. iya. Siapa yang mau jadi pekerja Iya. kan gitu ya. Jadi artinya itu adalah bicara tentang kesiapan mental, kesiapan mental, dan kayak yang disampaikan Bang Riko adalah berjuang merdeka itu nggak mudah. Iya. Ya Jadi kemerdekaan itu penuh Mudah, perjuangan. bro. Perjuangan yang harus diperjuangkan. Bener. Iya. Sampai yang kawan-kawan kunjungin pun kalau kesini itu ya di balik itu semua ya banyak kepahitan aku percaya itu yang nggak kawan-kawan tahu. Makanya ini kita telisik sedikit-sedikit kan. Untuk proses ini eksternalnya Bang? Eksternalnya ya seperti komplain pelanggan, apa segala macam, yang kurang inilah, kurang itu kan udah termasuk komplain gitu kan, berarti kan jadi motivasi. Sebenarnya nggak jadi masalah sama kita, cuman jadi motivasi sama kita, tinggal kita menyikapinya. Makanya setiap dibilang kegagalan enggak, setiap ketidaksempurnaan kita itu ya dijadikan motivasi aja. Karena pada dasarnya kan manusia bukan tempat yang sempurna, ya. Bukan tempat yang sempurna. Enggak, lagian pernah aku lihat gini Bang. Ada teman-teman YouTuber juga yang main di kafe ini kan banyak permintaan orang ya. Maunya bahkan ya aku jujur-jujuran nih tentang kopi pun aku nggak terlalu pandai. Aku harus jujur-jujuran juga. Setiap aku, kayak tadi aku beli sesuatu itu aku tanya apa namanya kan gitu ya. Tapi harus dijelaskan. Nah kasusnya ada pelanggan yang aku percaya merasa pandai, ya, merasa sok tahu semua tentang jenis kopi dan bagaimananya kopi ini, sampai akhirnya dia dipermalukan oleh tindakan dia sendiri gitu. Pernah nggak nemuin kasus kayak gitu? Bang? Pernah nggak nemuin kasus kayak gitu? di sini? Sering. Oh iya. Ya, kalau istilahnya sekarang pendekar kopi lah. Oh di sini. Bagaimana? Pendekar kopi. Ya, seperti yang tadi kau bilang, gitu. Perasaan tahu gitu kan. Ya tapi cuman informasi itu bukan pengetahuan dia, tapi informasi yang didapat dari percakapan orang gitu, bukan berdasarkan pengetahuan gitu. Ya macam aku di sini ya makin ini aja sih, iya kan aja gitu.
kalau sampai tinggi kali awas jatuh aja gitu. Awas jatuh. Iya betul. Kalau tinggi kali awas jatuh aja. Ya, pernah nggak sih ketemu sama pelanggan yang lucu gitu? Oh iya. Maksudnya buat abang gitu kekeh. Pernah? Ya ada, sampai ada yang bilang, iya bang, aku buka kedai ini udah lama bang. Iya, ini cerita dari pelanggan. Abang buka kedai ini udah lama bang. Enggak, baru-baru aja, baru tadi siang bilang. Iya bang, aku di tempat sana ada, aku buka barbershop. Nah aku gini ya kan, kopi shop apa barbershop? Kopi shop atau barbershop? Oh iya. Nah ini udah gak bener nih kan. Udah ngomong bang, apa lagi bang ya kan? Ngomong panjang ya, iya barbershop gue di sana udah mau jalan itu. Oh iya, gitu aja aku. Kayaknya itu ya bang. Kopi shop mau pangkas rambut apa mau minum kopi? Kali dia mau ini Pak, mau sekalian pangkas di sini ngopi ini dia. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, itu kan ada keseruan-keseruan juga dalam kerja ya, sampai akhirnya abang bilang komplain-komplainnya si pelanggan juga jadi masukan, bahkan jadi kayak guyonan untuk kerja. Dan sampai sekarang ini pernah nggak pelanggan paling jauh sampai cari-cari abang gitu? Nggak ada sampai nunggu gitu, mau nunggu. Pernah dengan orang yang sama datang bolak-balik nggak dapat tempat. Oh iya. Sampai tuh bilang datang jam 5. Bang, pesanan antri udah panjang kali. Nggak sampai besok pagi kan? Enggak. Tapi maghrib lewat tuh bilang. Mau nunggu nggak? Tuh bilang. Kalau mau nunggu biar kemasukkan daftar antrian, bilang. Ya udah tunggu. Sambil pesan makan. Terakhir makanannya udah datang, minumannya belum datang. Terakhir habis maghrib, mungkin anaknya agak rewel gitu kan, masih kecil. Ya udah next aja kami datang lagi gitu. Datang lagi seperti itulah kejadiannya. Orang dari mana? Medan. Gitulah kejadiannya. Dengan pesanan yang sama gitu kan. Wah, mengecewakan dia itu kan. Nah, karena ada pernah coba gitu, pernah dia datang sekali. Pesan gitu kan, kubuatin, tambah lagi. Besoknya datang sama keluarganya. Kejadiannya seperti dari gue bilang, besoknya lagi datang, kejadian seperti dari gue bilang. Pertama kali dia datang masih enak lah, antrian masih lancar. Dia datang pas di hari-hari weekend, hari-hari besar, jam-jam padat gitu kan. Lalu dia pulang, atau jadi minum? Bang, next aja lebarnya datang lagi. Ya datang, berapa hari yang lalu datang lagi kemari. Iya. Jauh dari teman-teman, selain bisa ngopi di Baren Coffee ini memang sekarang lagi banyak orang yang berkunjung ke Sidamanis ya, dengan lihat hamparan teh, air terjun, ada juga pemandian kecil ya Pak, ada konsep kunjungan sekali ke sini lah kita Baren Coffee. Tidak heran kalau di hari-hari besar itu tempat-tempat dia ngopi, apalagi di Baren Coffee ini tuh pasti antriannya padat. Ya diharap maklum, bukan kesengajaan, siapa juga gak mau uang kan. Cuman ya itu tadi, setidaknya aku ada upaya untuk menjelaskan ke customer bahwasannya antrian sudah panjang, kira-kira lama, karena kita di sini semua prosesnya manual, nggak ada yang pakai mesin. Jadi butuh waktu sih, walaupun buat kopinya sebentar tapi antriannya yang panjang. Orang udah padat kan. Ini apalagi hari Minggu ini nih, ini pasti padat nih. Aku aja ini sebenarnya tadi mau pulang kampung kan. Mau bawa kopi lah ke tempat aku kerja nanti. Mampirlah ke sini. Boleh juga dibuat podcast sama Bang Riko. Sekalian lah Nuri. Jadi Bang Ko, ini kan abang pasti aku percaya orangnya inovatif sekali. Bagaimana ke depan rencana ini? Udah gambaran abang di Baren Coffee ini? Nah, Baren Kopi ini sih
ya harus kayak namanya gitu. Babang keren gitu, harus keren gitu. Oke. Ya enggak lah, itu keren, itu babang keren, orang-orang suka hati biar raja liar dengan pikirannya sendiri kan. Nah, suka hati lah, mau ngartikan apa itu, mau hantu belawa atau apa ya biar raja liar gitu kan. Tapi harus keren. Belum ada ini rencana untuk contoh buat di satu tempat lagi, Ekspansi gitu ya. ekspansi. Kalau ekspansi ada rencana, cuman nggak dalam waktu dekat. Dan itu semua pasti impian semua pengusaha seperti itu. Pasti ekspansi gitu kan. Tapi macam aku pribadi nggak dalam waktu dekat, aku harus siapin semua. Mulai dari SDM, fondasi lah kita bilang, itu fondasi harus kuat dulu sih kalau aku. Personilnya ya. Mau personilnya, mau personilnya, mau dari proses di hulunya harus sudah memang benar-benar support, proses di hilirnya harus memang benar-benar support. Sampai dia masalah eksternalnya juga harus support. Tapi udah ada ini tau abang, gambaran di mana akan tempat yang Iya, tempat berikutnya itu di mana? pasti di kota besar. Maksudnya di Medan Jakarta. Nggak tahu lah di mana, pokoknya pasti kota besar. Dan ini ada di Batam, udah ada buka Badan Kopi Batam. Oh, ada udah. Jadi yang berarti itu setelah ini lah ya. Dan ini lagi dalam proses untuk Berarti mereka ini lah bang, franchise bukan? kalau Seharusnya. kalau dihitung franchise, cuman karena adik biasa aja lah gitu. Karena kalau dari segi perizinan kayaknya udah cukup, mulai dari izin merek, izin halal, izin industri udah hampir memenuhi syarat. Walaupun belum perfect Ya, kan proses belajar. kalau merek udah 90% lah, 90% selesai merek, untuk merek. Dan udah menjual kok. Udah menjual gitu. Halal udah keluar, izin halal. Jadi udah bisa sih sebenarnya dibuat res halal gitu. Res area halal. Oh iya. Karena kan apalagi di daerah kita ini mungkin banyak yang non muslim gitu kan, mungkin pengunjung dari luar ya, kita bukan membeda-bedakan apa ya, cuman setidaknya pengunjung yang di orang muslim gitu kan masuk ke daerah Batam ini kan, ini muslim apa enggak kan, kita nggak menutup kemungkinan untuk itu. Jadi biar semua kalangan bisa masuk, semua konsumen gitu kan bisa singgah gitu. Iya, artinya semua ini nasional. Nasional. Bukan berarti beda-bedakan. Bukan. Bang, yang terakhir ya teman-teman, supaya nanti kawan-kawan tahu berapa harga kopi yang di sini di Baren Coffee terjual. Jadi kan bisa, kalau nggak sempat ngopi di sini, boleh beli bahan baku, ya benar nggak sih bang? Benar. Bisa beli bahan bakunya. Bang, kasih tahu lah harga-harga dan jenis-jenisnya. Di sini yang kita tawarkan kopinya manual semua, kopi hitam, kopi susu, Vietnam drip, ataupun P60, ataupun Aeropress. Nah, itu yang kopi. Semua bisa panas dingin. Oh, bisa. Ya. Nah, yang non kopi paling ya cuma ada hanya lemon tea, teh. Pak, dari harga dong. Nah, untuk kelasnya di kopi hitam kita 5.000, di manual gini P60 10.000. Masih terjangkau sekali. Masih sangat-sangat terjangkau. Karena kalian di luar nih, P60 itu sampai di harga 20 ke atas. 15-an lah, 15 ke atas.
Iya, di satu tempat ada yang sampai 25, ada yang juga 15. Espresso berapa? Espresso. Aeropress aku cuman 10.000. Aku bilang terjangkau sekali di sini. Terjangkau sekali. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk harga. Untuk yang harga-harga lain, Yang harga lain itu makanya ring harga 5.000 sampai ke 10.000. oh itu range-nya, range oke. Ring harga. Terjangkau sekali. Nah, jadi Tapi kok mereka ini bang, pesan Bahan makanan, bahan baku. bahan bakunya? Bahan baku untuk roast bean kita siapkan, kopi bubuknya juga kita siapkan, atau yang ready to drink kita juga siapkan. Ataupun mau beli green bean-nya yang kedai-kedai kopi, mau beli green bean, kita siapkan green bean, mau dari semi wash, full wash, honey, natural kita siapkan. Follow aja IG-nya Baren Kopi. follow IG-nya Baren Coffee. Ya, it will satisfy your soul with a glass of coffee. Jadi itulah cerita dari sebuah Baren Coffee ini. Harapannya kawan-kawan bisa segera berkunjung ke sini. Aku pikir nggak akan menyesal dengan harga segitulah, nggak akan dapat di mana-mana. Ya. Jadi perjalanan Baren Coffee ini itu awalnya aku datang sama seorang teman namanya Pranoto, pas lagi kerja nggak ada sana mampir ke sini, ketemu lah sama abangnya. Akhirnya kita tarik juga untuk bergabung. Oke, terima kasih Bang Riko. Oke. Sukses terus untuk Baren Coffee. Oke. Semakin ke depan, ya semakin jaya di air, laut, dan udara. Dadah. Alap-alap. Dadah.